Siapa kita? Pradita Punya Podcast. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa apa? Tonton terus. Saya sempat ngobrol sebentar dengan Mr. Tony Blair dan mereka sangat kagum atas penyelenggaraan Bali International Airship. Kita lihat film-film kungfu ya, Jackie Chan itu sebagai murid lebih bagus dibandingkan si guru Dewa Mamboknya itu ya di film Drunken Master ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pradita Punya Podcast. Perkenalkan, saya Aliman Firdaus ditemani dengan teman saya Rian Apriansyah. Kita ini di Pradita University. Pradita University itu adalah kampus punya Sumarekon. Betul sekali ya. Kita program studi dari MTI Magister Teknik Informatika ya. Peminatannya adalah IT Education. Betul sekali. Dan kita alhamdulillah kita berdua beasiswa dari Tendik Pool dari Sumarekon. Terima kasih Sumarekon atas beasiswanya. Ya, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, bombastis, spektakuler. Ialah dosen kita sendiri, Bapak Jarod S. Suroso. Tepuk tangan semua. Oke Bapak, selamat datang di podcast ini. Ayo Bapak, saya mau bertanya dulu sebetulnya. Pasti kan kita di awal menyebutkannya hanya nama Bapak. Sebenarnya kan Bapak punya beberapa gelar kan. Kira-kira gelar Bapak apa aja sih Pak? Coba boleh disebutkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, kapanpun para pemirsa penonton sekalian dari Pradita University official YouTube ini menonton acara ini ya. Perkenalkan, nama saya Jarod Suroso ya, Jarod S. Suroso, yang merupakan dosen tetap di Pradita University dan juga kebetulan dosen tetap di program MTI Magister Teknologi Informasi Pradita University ya. Mengenai gelar sebetulnya ya apalah hati dan gelar. Mungkin kalau ada yang bertanya boleh dijawab juga ya. Saya pertama mungkin punya background pertama dari S1 saya adalah dari Teknik Elektro. Betul, saya adalah alumni dari Hasanuddin University ya di Makassar ya, di ujung Pandan dulu ya, dari jurusan Teknik Elektro di Indonesia ya, lokal ya, nasional, perguruan tinggi negeri. Lalu yang kedua punya gelar MN itu Master of Engineering, yaitu dari sekolah yang namanya ESIM, École Supérieure d'Ingénieurs de Marseille, yang ada di Marseille, Prancis ya, Prancis Selatan. Lalu yang ketiga doktor saya punya dari WJ, dari Education, dan juga dari Aix-Marseille University ya, Dr. Sermis dari Aix-Marseille University yang ada di Marseille, Prancis ya. Itu mungkin gelar-gelar secara formal, tapi ada juga gelar profesi, ada IPU. Tadi IPU adalah Insinyur Profesional Utama yang didapat dari PII ya, Persatuan Indonesia. Itu adalah gelar Insinyur Profesional yang tertinggi yang ada di PII. Juga ada gelar selanjutnya seperti ASEAN Eng, itu adalah gelar dari komunitas engineer di ASEAN ya, yang disebut sebagai ASEAN Eng, Asia Southeast Nation ya, yang ada di ASEAN punya komunitas engineer juga. Juga saya punya gelar APEC Eng ya, APEC atau Asia Pacific Engineering Asia Pacific Engineering Country ya, jadi negara-negara Asia Pasifik, Asia dan Pasifik yang juga komunitas profesional juga seperti itu. Jadi kurang lebih itu beberapa gelar-gelar. Yang lainnya ada beberapa gelar yang lainnya saya punya ACP dan lain juga, tapi nggak perlu disebut lah, terlalu panjang. Mungkin begitu ya. luar biasa. Cukup panjang juga Pak. Jadi Dokter Insinyur Jarod S. Suroso, MN IPU ASEAN Eng ya, kalau itu gitu ya Pak ya. Beliau ini dosen kedua dengan gelar terbanyak di Pradita. Bukan begitu Pak?
Luar biasa. setelah Pak Rektor. Pak Rektor. Saingannya cuma Pak Rektor Kadista. Profesor Eko itu aja. Lebih hebat Pak Rektor dong. Iya, siap. Oke Pak, untuk yang selanjutnya mungkin aktivitas Bapak saat ini. Aktivitas pertama ya seperti kalian tahu, saya adalah dosen tetap di Maritime University, terutama di MTI ya. Mungkin itu sebagai pendidik juga. Mungkin beberapa kali juga diminta untuk mengajar, mungkin mengunjungi mahasiswa pasca sarjana, baik tingkat S2 maupun S3, ya juga membimbing ya, dan juga sebagai promotor di beberapa kampus. Juga ada beberapa kegiatan lain ya, saya cukup aktif di beberapa kegiatan komunitas yang ada di Indonesia ya. Saya sebagai alumni Prancis juga pengurus IAPI, Ikatan Alumni Prancis Indonesia. Betul, saya juga punya jabatan sebagai Sekjen IATI, Ikatan Auditor Teknologi Indonesia. Ya, saya juga Dewan Pengawas IABI. IABI itu Ikatan Alumni Program Habibie, ya, merupakan komunitas dari anak-anak muda yang dulu sempat mendapatkan beasiswa dari pemerintah RI untuk disekolahkan oleh Pak Habibie ke 9 negara maju. Ya, mungkin kalau saya boleh cerita sedikit ya. Dulu pada era Pak Harto sebagai presiden tuh, Pak Habibie sebagai Mendiktek sudah mengirimkan ada lebih dari 1.500 anak-anak muda Indonesia untuk mendapatkan beasiswa untuk kuliah S1 ke 9 negara maju. Ya, sebut saja ada Amerika, ada Jepang, ada Prancis, Inggris, Belanda, Jerman, Australia, Kanada, ya itu untuk mendapatkan program S1. Dan juga ada sekitar 2.500 lebih anak muda Indonesia yang mendapatkan program beasiswa dari negara untuk levelnya S2 dan S3. Kebetulan saya masuk di situ karena S1 saya di dalam negeri, sehingga saya dapat yang S2, S3-nya. Mungkin itu beberapa kegiatan yang ada. Luar biasa loh. Kegiatannya cukup sibuk ya Bapak yang kira-kira yang tadi itu. Oh ya, kemarin juga pas kita kuliahan Bapak bilang sempat ada mau acara International Bali Aid Show kalau nggak salah ya Pak. Itu kegiatan apa sih Pak? Kalau boleh tahu, spill sedikit gimana Bapak pengalaman Bapak apa di sana itu Pak? Ya, jadi acara itu namanya Bali International Air Show. Wow, Bali 2024. Ya, itu memang satu event pameran kedirgantaraan terbesar ya, yang selalu dilakukan di seluruh dunia. Dan untuk Indonesia ini merupakan satu momentum yang sangat bagus karena memang pertama kali Indonesia menyelenggarakan Indonesian Air Show di tahun 96. Waktu itu zaman Presiden Soeharto ya, dan Pak Habibie sebagai Mendiktek menginisiasi membuat satu event pameran kedirgantaraan yang namanya Indonesian Air Show 96. Itu berlangsung secara sukses. Lalu berikutnya 98 juga direncanakan dilakukan Indonesian Air Show yang kedua, yaitu di tahun 98. Tetapi sejarah membuktikan bahwa di tahun 98 terjadi krisis di Indonesia, termasuk krisis moneter, sehingga acara IAS 98 itu dibatalkan. Ya. Dan acara Air Show itu baru berlangsung lagi ya kemarin ini, 18 sampai 21 September 2024, berupa Bali International Air Show. Kebetulan saya hadir dan situ luar biasa, banyak sekali negara, ada 20 sekian, 24 atau 27 negara yang berpartisipasi dalam acara itu, dan juga ada sekian ratus tenan ya, institusi yang tergabung dalam Bali International Show. Acara itu dibuka oleh Pak Menko Maritim dan Investasi, Pak MPP, juga dihadiri beberapa perusahaan-perusahaan internasional, termasuk Prime Minister dari Inggris ya, Mr. Tony Blair ya, hadir di situ dan memberikan beberapa speech tentang bagaimana penyelenggaraan isu. Lalu saya sempat ngobrol sebentar dengan Mr. Tony Blair, dan mereka sangat kagum atas penyelenggaraan Bali International Air Show. Ini merupakan satu event yang mungkin membanggakan buat Indonesia sebagai akan menjadi negara maju mungkin di 2045 mendatang. Oke, mungkin kita kembali ke pelajaran materi perkuliahan kita Pak ya. Untuk saat ini, apakah penting transformasi digital itu kita kembangkan di dunia pendidikan? Boleh. Berat ini ya. Iya, Digital transformasi dalam pendidikan. Kebetulan di Pradita University ini ya, ini ada di prodi MTI ya, Magister Teknologi Informasi, itu ada peminatan yang namanya IT Education. Ini salah satu peminatan yang spesifik yang baru ada di Pradita University. Mungkin tempatnya belum ada itu, IT Education.
Dan kebetulan mahasiswa yang tergabung ini adalah mahasiswa beasiswa yang memang diambil dari pelaku atau praktisi pendidikan, dari guru, SMA atau SMK, ada kepala sekolah, dan juga ada beberapa dosennya. Semuanya adalah praktisi pendidikan, ya, di mana bagaimana kita bisa menjelaskan tentang apa yang bisa kita dapatkan kalau kita melakukan digital transformation dalam pendidikan. Intinya bahwa sekarang era revolusi industri 4.0 sudah akan masuk ke revolusi industri 5.0 ini, ya. Ini adalah terjadi perubahan secara besar-besaran terhadap teknologi yang digunakan. Dan sekarang kita sampai di teknologi yang namanya digitalisasi, ya, sehingga yang disebut sebagai digital transformation adalah suatu keharusan. It's a must. Jadi mau nggak mau pelaku pendidikan suka nggak suka harus menggunakan teknologi yang terbaru yang namanya teknologi informasi teknologi, sehingga digital transformation itu perlu dilakukan. Bagaimana caranya? Ya macam-macamnya. Yang dulu mungkin kita pendidikan itu hanya ada seorang guru di depan kelas, lalu siswa atau mahasiswanya mendengarkan secara pasif. Sekarang nggak lagi, ya. Sekarang di Pradita University ada namanya smart class, ya. Kita sekarang berada di smart class, ya. Ini ruangan podcast sebelahnya ada smart class, sehingga para mahasiswa bisa langsung berinteraksi dengan dosen dalam bentuk 360 degree. Jadi si dosennya, si mahasiswa bisa berkeliling, bisa berdiskusi secara bebas dan menggunakan fasilitas IT yang sangat sophisticated, ya. Ada TV-nya, ada big screen-nya, ada audio sistemnya bagus, juga simulasi bisa dilakukan secara baik. Juga ada ruang kontrol yang di sini dijadikan sebagai ruang podcast. Ruang kontrol ini si dosen maupun pengelola bisa melihat dan juga membantu bagaimana supaya sistem diskusinya, proses transformasi knowledge-nya itu bisa dilakukan secara terkontrol dari ruang kontrol dan melalui peralatan yang cukup sophisticated, ya, menggunakan internet dan seterusnya. Sehingga kalau nanti ada pencarian lewat internet, googling segala macam, ya, mencari database dan seterusnya, termasuk juga menggunakan proses-proses ataupun teknologi AI itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, itulah pentingnya penggunaan digital transformation dalam pendidikan supaya proses pertukaran informasinya bisa menjadi lebih bagus. Di samping itu sekarang teknologi pembelajaran sudah berubah, ya. Kalau dulu itu student center, jadi berpusat pada student atau guru juga begitu. Sekarang sudah lebih membaur. Jadi si dosen ataupun guru tidak lagi sekedar sebagai fasilitator, tapi lebih dari itu menjadi sebagai inspirator bagi siswa-siswanya. Kan gitu. Tadi Bapak menyebutkan di awal kalau informasi education ini baru ada di Pradita. Sebelumnya kita tepuk tangan untuk Pradita dulu. Dan terima kasih juga untuk Pradita karena ada beasiswa untuk kita semuanya, kan. Bicara tentang kemajuan teknologi yang Bapak sebutkan tadi, kan keharusan yang Bapak bilang. Berarti itu tidak di bidang pendidikan doang sebenarnya, kan, tapi kan ini berhubung dengan mata kuliah kita pendidikan juga. Kita juga bergerak di bidang pendidikan. Kira-kira ya Pak, ya, apa sih Pak kunci suksesnya kira-kira kalau untuk di dunia pendidikan, dan kira-kira hambatan apa sih yang paling terasa kalau misalnya kita menerapkan digital transformation digital transformation di dunia pendidikan, Pak? Oke. Jadi setiap teknologi itu selalu ada plus minusnya. Selalu ada dampak positifnya dan selalu akan ada dampak negatifnya. Seperti kalau kita beli pisau. Pisau itu kalau kita beli itu hati-hati. Bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Kalau pisau digunakan buat motong buah, motong daging, dia akan berdampak positif. Tapi pisau juga bisa digunakan buat melukai orang. Ya, bisa membunuh, bahkan melukai dan membawa dampak negatif buat orang lain. Kita harus pintar-pintar. Begitu pula dalam teknologi, ya, terutama dalam transformation ini juga ada dampak positifnya. Dampak positifnya apa? Ya, akan ada perubahan secara besar-besaran dari cara pengajarannya. Ya, kalau dulu misalnya si guru hanya bisa mendapatkan atau memberikan sharing kepada murid-muridnya tentang satu referensi saja, katakanlah buku diktat kalau dulu di SD sampai SMA, ya. Diktatnya bukunya ini, ya udah itu barangnya itu aja dipelajari. Sekarang dengan digital transformation bisa googling semuanya. Kita bisa buka semua textbook yang ada di dunia.
bisa buka PDF-nya, bisa buka jurnal-jurnalnya, publikasinya, bahkan bisa melakukan benchmarking kepada tempat pendidikan lainnya, atau sekolah lain. Kita lihat, oh di sana pakai apa nih, kita pakainya begini, kita belajar dari mereka. Itu adalah dampak positifnya. Tapi juga ada dampak negatif, yang dengan begitu akan ada itu banyak beberapa katakanlah toko-toko buku akan mungkin tutup ya, toko buku yang konvensional akan tutup. Sekarang berapa banyak koran, majalah yang tutup gulung tikar karena orang udah nggak pakai teknologi itu lagi. Belum lagi hal-hal lain misalnya katakanlah profesi guru juga akan berdampak terhadap dari perkembangan teknologi tadi ya. Guru yang tidak bisa berkembang, tidak bisa beradaptasi menggunakan IT, teknologi IT tadi, dia akan tertindas, akan Kalah saingnya. ya akan berkalah alat-alat sasaran dan juga tidak dipakai karena tidak bisa mengikuti kemajuan teknologi. Ya. Jadi seorang guru yang baik dan juga dosen juga harus bisa mengikuti perkembangan teknologi ya. Kalau dia bisa mengikuti perkembangan teknologi, dia akan lebih maju dibandingkan yang sebelumnya. Dia akan dapat knowledge yang lebih banyak, akan punya pengetahuan yang luas, juga punya wawasan lebih besar dan juga bisa menggunakan akses dari semua fasilitas yang ada di internet, dari yang mulai yang gratis sampai yang berbayar. Begitu. Jadi kita penting bagi seorang guru ya, terutama bagi perkembangan sekarang ini untuk mengetahui atau ikut peran dalam kemajuan teknologi. Bukan ikut peran sih sebenarnya, lebih ke kita harus mau tidak mau. Kalau tidak kita akan kalah, kata Pak Jarod juga. Kalau tidak mau suka tidak Suka tidak kita harus begitu. berkembang. Kalau misalnya kita pendidikan aja nggak bisa berkembang, gimana pelajarnya mahasiswanya? Oke, mungkin ada pertanyaan dari penonton di rumah atau teman-teman di Ya di sini juga banyak mahasiswa yang ini sedang kuliah tapi ada beberapa yang hadir di kampus dan juga ada yang online. Silahkan yang hadir boleh. Ayo kita punya sesi pertanyaan, mumpung ada Pak Jarod di sini. Dari apa yang Bapak paparkan tadi mengenai revolusi 4.0 kaitannya dengan digitalisasi dalam dunia pendidikan, memberikan dampak positif dan juga. Saya ingin bertanya ya Pak ya, kaitannya dengan dampak negatif, pertama yang terjadi pada siswa sendiri, karena menurut pemahaman saya yang namanya posisi bagaimanapun tidak bisa sepenuhnya digantikan teknologi. Karena di dunia pendidikan itu siswa tidak hanya belajar tentang teori, tentang teknologi, tapi ada nilai-nilai yang lebih. Atau kalau mau sekarang yang sekolah-sekolah mengatakan teknologi tinggi perlu karakter, sehingga keberadaan guru itu sebenarnya guru nggak perlu khawatir kalau posisinya akan terancam. Jadi bagaimanapun dunia pendidikan tetap membutuhkan keberadaan seorang yang baik. Jadi yang dibutuhkan memang guru yang berkarakter dan guru yang berteknologi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Bapak, bagaimana kiat-kiat yang harus kami lakukan sebagai seorang pendidik supaya kami itu istilahnya bisa ngikutin yang menjadi tuntutan zaman, di mana bahwa anak-anak didik kami itu nanti akan menjadi sebuah output yang memiliki wawasan yang luas, berteknologi, tapi juga tidak lepas dari hard. Oke, Fuban. Lucy ya. Lucy, Aduh, luar biasa. pertanyaannya bagus banget tuh Pak. Kayaknya juga unek-unek di kita juga seperti itu. Ya. Gimana tanggapan Bapak? Baik, terima kasih Bu Lucy. Bu Lucy dari SMA Tarsius di Tangerang. Iya. Terima kasih Bu Lucy, ini luar biasa. Jadi memang seiring dengan berkembangnya teknologi tadi, ya nanti ada beberapa profesi yang bisa hilang. Ya, seperti kita tahu sekarang seiring dengan banyaknya ATM, teller sekarang hampir nggak ada ya. Anda perlu ngambil duit nggak perlu teller, nggak perlu ngantri ke bank. Ya jadi profesi teller di bank itu udah sedikit sekali, mungkin hampir nol, ya mendekati nol. Dulu kita bayar tol di jalan tol itu ada kasirnya kan, tugas sekarang nggak perlu. Jadi sekarang banyak profesi teller nggak ada, kasir di tol nggak ada, banyak sekali profesi yang hilang seiring dengan. Tapi benar dikatakan Bu Lucy tadi bahwa profesi guru kemungkinan besar dan juga kesehatan tidak akan tergantikan. Tetapi sepanjang, nah ini ada sepanjang guru-guru tersebut itu juga, pendidik itu juga terus mengikuti perkembangan teknologi. Tapi juga tadi di highlight bahwa
guru tidak bisa tergantikan karena ada beberapa peran guru yang tidak bisa diganti dengan mesin ataupun teknologi. Di antaranya bagaimana pengembangan etika, karakter kepada para muridnya. Juga ada namanya human touch, ya, sentuhan manusia ya. Seorang guru di PAUD atau di TK itu yang mungkin dia hanya sekedar mengelus kepala murid itu akan beda itu ya. Nggak mungkin komputer bisa mengelus kepala muridnya yang TK atau PAUD itu ya. Dengan dilus-lus, dikasih semangat, basi itu akan beda. Nah, gambar kamu sudah bagus itu. Ini akan lebih bagus lagi kalau dikasih warna. Padahal gambarnya nggak bagus sih. Tapi dengan motivasi gurunya, nah gambar kamu sudah bagus karena belum ada warna. Kan lebih bagus kalau dikasih warna. Warnanya kan ini pohonnya warnanya merah ya nak ya. Tapi sebenarnya akan lebih bagus kalau pohon itu warnanya hijau. Karena daun warnanya hijau. Itu ada. Seperti itulah yang tidak bisa tergantikan. Jadi seorang guru memang mungkin ataupun dosen juga secara teknologi mungkin tidak tergantikan sepanjang dia juga mengikuti perkembangan teknologi. Dengan mengikuti perkembangan teknologi bukan hanya sekedar tidak tergantikan, tetapi juga akan lebih maju, akan lebih punya akses, akan lebih punya nilai yang lebih tinggi kalau dia bisa menggunakan teknologi yang ada ini dengan sebaik-baiknya dan juga dengan sesuai dengan peruntukannya. Misalnya bagaimana menggunakan teknologi IT untuk siswa PAUD mungkin berbeda dengan pengguna teknologi itu untuk tingkat mahasiswa, beda kan. Bagaimana untuk tingkat SD, SMP, SMA itu juga sesuai dengan peruntukannya. Untuk tingkat SMP katakanlah sekarang orang kalau belajar musik atau belajar tari-tarian itu kan kalau dulu hanya mengandalkan guru, sekarang enggak, bisa lihat video, ya bisa lihat tutorialnya, bisa lihat manualnya, gimana caranya nari pendek, gimana cara main gitar, gimana cara olah vokal, itu juga akan lebih cepat masuk ke si murid itu apabila ada teknologi yang maju bisa menjelaskan itu lebih cepat lagi. Gitu ya Bu Lucy ya. Terima kasih. Luar biasa pertanyaan dan jawabannya luar biasa sekali. Pak, aku menanggapi pertanyaan Pak Bu Lucy dan jawaban Bapak nih Pak. Kita kan sebagai pendidik juga ada kekhawatiran Pak dengan kemajuan teknologi ini. Kekhawatirannya itu murid karena bisa mencari informasi lebih cepat daripada gurunya, kita akan tertinggal sebagai guru. Kita kalah saing. Merasa nanti muridnya bisa lebih pintar dari kita. Menurut Bapak nih, sikap apa yang kita sebagai pendidik harus lakukan dan kita harus gimana dengan keadaan seperti itu Pak? Ya, nah mungkin saya yang sudah punya pengalaman lebih dari 30 tahun nih sebagai dosen ya, di perguruan tinggi itu harus punya satu anggapan bahwa kalau murid kita lebih pintar itu bukan suatu aib bagi kita. Akan sangat bagus apabila murid kita harus lebih bagus daripada kita. Tapi kan ada ketakutan gitu Pak. Ya. Kalau misalnya kita kalah pintar dari murid, gimana ya kitanya? Nggak apa-apa. Ya, bukan berarti nggak apa-apa artinya kita diam. Ya. Kalau ada murid yang mungkin sangat kreatif, inovatif, mendapatkan sesuatu yang lebih bagus dibandingkan guru atau dosennya, itu bagus sekali. Kita jangan merasa ini malah bahkan dosen ataupun guru yang bisa membuat murid seperti itu dosen yang keren, dosen yang baik. Seorang guru yang baik. Kita lihat film-film kungfu ya, Jackie Chan itu sebagai murid lebih bagus dibandingkan guru Dewa Mamboknya itu ya di film Drunken Master ya. Jadi harus gitu. Kita sebagai guru harus menciptakan murid-murid yang harus lebih baik dibandingkan kita. Itu baru kita berhasil. Tapi apabila kita tidak bisa membuat murid kita lebih bagus dari kita, maka dia adalah guru atau dosen yang gagal. Tetapi dengan demikian kita juga harus terus bermotivasi untuk meningkatkan knowledge kita, kemampuan kita, skill kita, sehingga kita bisa mengupdate terus ilmu kita sehingga bisa lebih mencerahkan kepada para murid dan mahasiswa kita. Berarti kita sebagai pendidik harus lebih ke apresiasi ke muridnya karena bisa lebih dari kita. Tapi di situ juga untuk kita evaluasi. Oh ternyata kita harus lebih belajar lagi, gitu ya Pak ya. Kasih Bapak. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari teman-teman yang online buat ini ya, indikasi terjadinya digital transform. Oh buat saya. Gimana? Apa indikator terjadinya digital transformasi di bidang pendidikan? Ya.
indikator-indikatornya ya banyak sekali. Jadi sebenarnya yang namanya digital transformation itu ada 3 tahapan ya. Yang pertama namanya digitization. Jadi dibuat digitize, ya, itu artinya merubah yang tadinya analog menjadi digital. Jadi analog itu katakanlah ya semua pengukuran itu sifatnya analog, tidak digital. Kalau digital hanya ada 0 dan 1 ya, sehingga yang kedua baru ada namanya digitalization. Dengan digitalization itu kita menggunakan beberapa data-data yang sifatnya digital. Yang ketiga baru digital transformation. Digital transformation artinya kita membuat perubahan satu model-model sifatnya digital, merubah dari yang lama itu menjadi sifat yang transformasi digital supaya mendapatkan model yang baru yang lebih efisien dan efektif dalam proses pendidikan itu sendiri. Mungkin kira-kira itu. Jadi indikatornya bagaimana kalau sudah ada data yang berupa data digital, sudah terjadi model-model yang baru, maka sudah terjadi digital transformation dalam. Oke, Pak Jarod, terima kasih banget atas jawabannya itu. Sebelum kita tutup nih Pak, kira-kira apa kata-kata motivasi untuk kita semua dalam menghadapi digital transformation ini Pak? Oke, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, hari inilah Pak. Iya, saya sering menggunakan quote ini yang mungkin sudah dikenal di seluruh dunia ya. Jadi seseorang itu harus, intinya kalau guru itu ada berapa step ya. Nanti silakan di searching ya. Step pertama guru yang biasa saja, sekedar mengajar, memberitahu. Ada guru yang lebih baik ya, itu sifatnya dia mengajarkan atau juga mempraktekkan. Tapi seorang guru ataupun dosen yang paling baik itu adalah yang sifatnya bisa memberikan inspirasi kepada para murid-muridnya untuk memberikan sesuatu yang lebih baik daripada gurunya itu sendiri. Jadi dia harus bisa menginspirasi dan juga mengilhami supaya dia bisa memberikan yang terbaik pada masyarakat sekitar. Oke, terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih Pak Jarod Podcast. Sekali lagi terima kasih buat Pak Jarod yang sudah hadir waktunya, dan teman-teman yang hadir di sini bahkan yang di rumah, terima kasih waktunya. Sampai jumpa di next episode. Salam Pradita. Salam Pradita.